2 alfa. Ya betul ya kan, rumus 2 alfa itu rumusnya 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah ini kan bentuknya sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus sudut rangkap. Nah, apa itu sudut rangkap? Jadi, misalkan ada sebuah sudut, misalkan alfa. Nah, ini namanya sudut tunggal ya. Nah, apa itu sudut rangkap? Nah, sudut rangkap itu seperti misalkan 2 alfa. Nah, ini namanya sudut rangkap ya. Sederhananya seperti itu ya. Nanti kita akan mencari rumus dari sin 2a. Jadi sudut rangkap dari sin, yang kedua dari cos 2 alfa, yang ketiga dari tan 2 alfa. Nah, itu yang dinamakan sudut rangkap. Nah, pertama kita akan mencari terlebih dahulu sudut rangkap dari sin ya. Sin 2 alfa. Nah, apa rumusnya ya? Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang rumus jumlah dari sin sudut ya. Nah, kemarin kan kita dapat sin alfa ditambah beta itu apa? Sin cos, cos sin ya, menghafalnya. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, kan kemarin ini udah dapat rumus seperti ini. Nah, misalkan ya, misal nah, betanya kita ganti menjadi alfa ya. Jadi untuk mencari rumus ini kita menggunakan pendekatan dari jumlah sudut sin ya. Ini kan rumusnya. Nah, kita misalkan beta itu kita ganti dengan alfa. Jadi kalau kita ganti dengan alfa, ini jadi sin alfa tambah, nah beta diganti dengan alfa, alfa lagi. Jadi setiap ada beta ganti sama alfa. Cos alfa sin alfa, kan? Nah, ini ganti. Ya, selanjutnya. Nah, kita uraikan, sederhanakan. Nah, ini kan jadi alfa tambah alfa jadi 2 alfa. Nah, sin 2 alfa sama dengan sin cos sin. Nah, ini sama ya, perkalian. Jadi, kalau perkalian itu sifatnya misalkan ada A kali B, itu sama dengan B kali A. Yang jadi sin cos itu sama dengan dengan cos sin. Jadi, ada 2 ya. Jadi, kita boleh menulis seperti ini. 2 kali sin alfa cos alfa. Nah, seperti itu ya. Jadi kita dapat rumus sin 2 alfa atau sudut rangkap dari sin itu 2 sin alfa kali cos alfa. Nah, ini rumus untuk sudut rangkap sin 2 alfa ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus dari sudut rangkap cos ya. Cos 2 alfa. Nah, ini juga sama menggunakan pendekatan dari jumlah sudut cos ya. Cos alfa tambah beta itu rumusnya cos alfa, cos beta, cos sin kan seperti itu. Cos sin ya. Cos sin. Nah, sama kita misalkan juga beta itu kita ganti dengan alfa. Jadi setiap ada beta ganti dengan alfa. Ini ganti alfa. Nah, jadi cos alfa tambah alfa, cos alfa, sin alfa. Nah, ini cosnya ada 2, jadi 2 alfa. Nah, ini cos alfa kali cos alfa, jadi cos kuadrat alfa ya kalau perkalian ya. Ini kurangi sin alfa kali sin alfa, sin kuadrat alfa. Nah, seperti itu. Nah, rumusnya kita dapat 1 ini. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan lagi ya, masih bisa disederhanakan lagi. Nah, kita ketahui kan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 ya. Nah, ini identitas trigonometri ya.
Ini bisa kita rubah, misalkan ke dalam sin, berarti sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Nah ini juga bisa kita bentuk dalam bentuk cos. Jadi cos kuadrat alfa sama jadi 1 min sin kuadrat alfa. Ya, di sini kan ada kuadrat. Jadi ini bisa dirubah ke dalam bentuk ini ya. Contoh ini berarti ini rumus ke-1. Ya, berarti rumusnya kemungkinan ada 3 ya. Nah, kita coba. Nah, rumus yang kedua. Nah, kita uraikan lagi ini. Ya. Ini kan cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Nah, kita rubah sinnya dulu ya. Nah, kita rubah sinnya. Sin itu kan sin kuadrat alfa. Nah, ini bisa kita bentuk dari 1 min cos kuadrat alfa. Jadi seperti ini. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi, ini ganti. Jadi ini. Gitu. 1 kurangi cos kuadrat alfa. Nah, seperti itu. Jadi cos 2 alfa sama dengan, nah, lihat cos ada 2 ya cosnya. Nah, ini uraikan dulu ya, supaya nggak pusing. Cos kuadrat alfa negatif 1 jadi plus cos kuadrat alfa. Ini ya, kali ke sini ya. Nah, jadi cosnya kan ada 2 nih. Ini 1, ini 2. Nah, bisa kita tulis 2 cos kuadrat alfa kurangi 1. Nah, ini jadi cos 2 alfa. Nah, tuh. Jadi kita dapat rumus yang kedua. Jadi ini rumus ke-1, ini rumus ke-1 ya, ini rumus ke-2. Ini rumus ke-1. Nah, satu lagi. Tadi bisa dibentuk ke dalam bentuk cos ya. Jadi tinggal ganti cosnya. Nah, gitu ya. Kita ganti warna biru. Nah, ini. Misal kan tadi cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Nah, kita ganti cos 2 alfa sama dengan, nah, kita ganti ininya sekarang. Nah, kita ganti cosnya menjadi ini 1 min sin kuadrat alfa. Nah, kita ganti jadi 1 min sin kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa ya. Sederhanakan 1. Nah, ingat nih min sin minnya ada 2, jadi min 2 sin kuadrat alfa, seperti itu ya. Ini 2 alfa. Nah, jadi untuk cos itu rumusnya ada 3 ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini ya. Nanti tergantung soal mau pakai yang mana ya. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mencari rumus sudut rangkap dari tan ya. Tan berarti yang ketiga ya. Ini ketiga. 3 tan 2 alfa. Nah, ini juga sama menggunakan rumus penjumlahan dari tan. Tan alfa tambah beta itu rumusnya apa? Ya, tan alfa ditambah tan beta. Ini lebih mudah ya rumusnya. Tan semua soalnya. 1 kurangi tan alfa kali tan beta. Nah, ini juga sama, kita misalkan, misal beta itu jadi alfa. Seperti sama ya. Kita ganti setiap beta diganti dengan alfa. Berarti ini tan alfa tambah alfa. Aduh, maaf, kita hapus dulu. Alfa ya. Tan alfa tambah, nah ini ada beta. Tan alfa berarti per 1 kurangi tan alfa kali tan alfa ya, sama dengan ini tannya ada 2, berarti jadi 2 tan alfa per 1 kurangi, nah, tan alfa kali tan alfa, ingat kalau ditambah jadi 2 tan, kalau dikali jadi pangkat ya, betul, jadi tan kuadrat alfa. Nah, kita udah dapat rumus dari ini ya, tan alfa tadi 2 alfa. Nah, gitu. Jadi kita udah dapat rumus dari tan, yaitu tan 2 alfa itu 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa.
Ya, jadi kesimpulannya kita tulis ya di sini. Nomor 1. Kita dapat sin 2 alfa itu rumusnya 2 sin alfa kali cos alfa ya. Untuk cos alfa tadi ada 3 ya. Yang pertama cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Yang kedua ada 2 cos kuadrat kurangi 1. Yang ketiga 1 min 2 sin kuadrat alfa ya. Ini cos 2 alfa, cos 2 alfa ya. Nomor 2. Nah, nomor 3 itu tan tadi. Rumusnya tan itu 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Nah, dapat kita simpulkan ya. Jadi untuk mencari sudut rangkap itu, besar sudut di ruas kiri, itu ya, kita tulis ya supaya tidak lupa. Tulis ya, besar sudut di ruas kiri. Kiri ini ya, kiri ya. Nilainya 2 kali nilainya. Jadi nilainya itu 2 kali lebih besar dari sudut ruas kanan. Dari sudut ruas kanan. Nah, apa maksudnya? Jadi seperti ini. Misalkan ada pertanyaan sin 4 alfa. Nah, gimana? Jadi besar sudut di ruas kiri ini 2 kali lebih besar dari sudut kanan. Nah, jadi yang sebelahnya itu setengahnya dari 4. Nah, misalkan ada sin 4 alfa. Ya, kalau ada pertanyaan ini berarti yang di sebelah kanan kita kalikan 2. Jadi ini kan rumusnya 2 sin alfa kali cos alfa, berarti 2 sudut ya, sudut itu yang ini ya. Nah, ini 2 kalinya, berarti ini 2 kalinya setengahnya. Maksudnya iya, sin ini berapa? 2, benar, 2 alfa kali cos 2 alfa ya. Jadi yang kanan itu 2 kali lebih besar dari yang kiri. Jadi kalau ada pertanyaan 4, nah kita tandai 4 alfa, berarti di sini kita tinggal ganti rumus ini, sudutnya tinggal ganti pakai 2. Karena 2 itu 2 kali dari 4. Jadi kalau 8 gimana? Misalkan misalkan 8 misalkan di sini. Pakai cos aja. Misalkan sin 8 alfa, berarti tinggal 2 sin 8 itu berapa kali? Setengahnya aja ya. 4 setengahnya 2. Nah, gitu lebih gampang. 8 berarti 4 alfa cos 4. Gimana kalau 10? Berarti sin 10 alfa, berarti 2 sin 5 alfa cos 5 beta. Gitu ya? Paham ya? Berlaku untuk semua sudut ya. Contoh misalkan ini yang sin kan, sekarang yang cos misalkan. Cos misalkan ada pertanyaannya cos 8 alfa. Nah, cos itu kan rumusnya di sini dulu tulis. Cos itu kan rumusnya yang pertama, kita pakai yang pertama. Cos 2 alfa itu cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, kalau ada pertanyaan cos 8 alfa berarti 2 setengahnya. Di sin 2 kalinya di setengahnya. Berarti ini ya. Kalau 8 berarti jadi 4. Gitu. Cos kuadrat 4 alfa kurangi sin kuadrat 4 alfa. Cos misalkan gimana kalau 20? Berarti ya tinggal ini, bagi 2 aja. Berarti ini 10 alfa. 10 alfa. Nah, seperti itu, paham ya? Gimana kalau tan, Pak? Nah, tan juga sama. Misalkan tan kan rumusnya gini ya. Tan 2 alfa. 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Misalkan ada pertanyaannya, kalau ini kan makin besar. Misalkan ada pertanyaan gini, berapa ya?
tan alfa. Nah, kalau ini 2 alfa, ini jadi mengurang ya. Jadi duanya hilang. Nah, ini berarti sama. Ini kan 1. Nah, setengahnya berapa? Ya setengah ya. Setengah dari 1 berapa? Setengah ya. 2 jadi 2 tan. Nah, ingat sudutnya kan ini. Jadi setengah alfa. Gitu ya. Per 1 tan kuadrat setengah alfa. Nah, ya, kurungan itu ya. Nah, per itu. Kalau tan 10 alfa berarti 2 tan 5 alfa per 1 ini min ya, min tan kuadrat 5 alfa. Betul ya? Nah, gampang ya? Oke.